Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit beberapa tips dan trik untuk kita yang sedang mau membangun rumah atau mungkin kita mau membangun ruko atau kita mau membangun kandang. Nah, itu baik menggunakan konstruksi kayu ataupun cor beton ataupun beberapa bahan yang akan kita gunakan seperti besi baja atau baja ringan. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah soal tips menghemat biaya untuk membangun rumah impian kita sendiri. Nah, yang pertama adalah kita menentukan atau kita yang belanja bahan pokok kita sendiri. Jadi kita bisa menentukan jenis barangnya dan harganya. Nah, tentu saja untuk teman-teman yang sangat pemula atau tidak tahu tentang bahan material itu sangat disarankan itu berkonsultasi lebih dahulu dengan tukang kepercayaan kita ataupun kontraktor kepercayaan kita. Nah, selain itu sambil menunggu waktu pengerjaan itu saya sendiri itu saya membeli bahan sendiri kemudian kita kerjakan sendiri. Contohnya untuk perancangan besi beton atau rangka itu kita bisa mengerjakan sendiri dalam waktu beberapa hari ya. Untuk rinciannya itu tergantung besi yang kita pakai, ukuran behel, dan isi berapa batang besi yang akan kita gunakan. Nah, untuk standarnya atau rata-rata itu dalam satu hari 8 jam kerja itu untuk pengerjaan utuh, satu lonjor utuh 12 meter besi beton itu bisa selesai kurang lebih 2-3 batang dalam sehari kerja 8 jam utuh. Nah, selain itu kita akan bagikan tutorial untuk teman-teman yang mungkin mau mengerjakan sendiri soal merangkai besi baja atau besi beton, maaf. Nah, ini ada beberapa tips cara untuk kita mengikatnya. Itu ada beberapa cara yang dan beberapa kekurangan dan kelebihannya. Itu ada yang irit kawat, ada yang boros kawat tapi kuat. Nah, ada yang standar. Nah, kita akan langsung saja kita akan cek video kita yang selanjutnya tentang cara bagaimana kita mengikat besi beton secara tepat. Yang pertama, kita siapkan dulu kawat bentratnya. Nah, untuk saya itu menggunakan dalam satu roll untuk bentrat beli kiloan. Ini kita potong sekali saja. Jadi dalam utuh satu bundaran itu kita potong satu bagian saja. Jadi nanti kita dapatkan kawat bentrat yang lumayan agak panjang. Nah, kawat bentrat ini sekali potong bisa digunakan untuk 4 titik kawat. Nah, ini tergantung nanti yang dipakai yang mana. Kalau menggunakan yang paling irit itu bisa sampai 8 titik pengikatan. Nah, kemudian setelah kita potong untuk kawat bentratnya kita letakkan di setiap tiang. Ini ada titik 1, titik 2, 3, 4. Nah, itu satu kawat. Nah, ini biasanya 4 titik ini habis satu kawat. Kemudian dengan bagel yang telah kita pasang dengan jarak sedemikian rupa. Nah, ini belum kita kawat semua ya. Ini siapkan juga kawat bentrat di tiang kedua sampai tiang seterusnya itu pastikan ada kawat bentrat. Dan untuk pengikatannya ini kita jarak-jarak sekitar 1-2 meter untuk pengikatan kawatnya agar dia tetap di jalannya. Nah, ini untuk pertengahan. Kemudian terus ini yang belum kita ikat, ini sudah kita ikat. Kemudian ini belum sudah kita tata, ini ada kawat bentrat lagi, dan di sana di ujung juga ada kawat bentrat. Nah, kemudian kita ke pengerjaan. Yang pertama adalah kita menggunakan ini, catut atau tang kakak tua. Ini lebih enak
Ini karena nanti jika ada kerenggangan kita tinggal bisa nariknya, itu tidak perlu tenaga yang cukup besar. Nah, untuk yang pertama yang sering saya gunakan adalah cara mengikat silang. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cukup kuat untuk mengikat kawat atau besi beton ini ya. Ini kita tekuk satu kali, kemudian kita kaitkan, kemudian kita silangkan ya. Ini langsung menyilang dari besi bagel ke besi utama, kemudian muncul dari besi samping, kemudian menyilang lagi. Nah, jadi ini tipe ikatan menyilang. Nah, ini yang sering saya gunakan karena selain irit, nah ini juga untuk menariknya itu kuat ya. Jika ada kerenggangan besi yang kurang mepet, itu dengan talian yang silang itu lebih kuat. Nah, jika dibandingkan dengan talian yang paralel seperti ini, ya ini tidak menyilang sama sekali, tapi dia saling mengikat, mengaitkan dari besi bagel sama besi utama. Itu dia tidak menyilang. Jadi ini dari besi utama, kemudian belok langsung ke besi bagel, langsung belok lagi ke besi utama, kemudian ketemu dan kita ulir menggunakan tang kakak tua ini ya. Nah, ini untuk daya tariknya itu dia kurang begitu kuat menurut saya daripada tipe tilangan silang yang tadi. Nah, ini silangan menyilang ya, kemudian ini hanya menyamping, itu kurang kuat menurut saya, tapi irit kawat dibandingkan menyilang. Kemudian ini tipe yang paling kuat yang awal-awal saya gunakan, tapi ini boros kawat dan sangat boros waktu. Ini karena satu titik mengikat itu lebih lama dan lebih panjang kawat yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kombinasi daripada tali menyamping dan menyilang tadi. Nah, ini sudah tidak saya gunakan, dan tukang-tukang ataupun ahli besi itu biasanya tidak menggunakan ini karena boros dan lama. Kemudian yang paling simpel dan yang paling irit kawat ini dia cuma satu kali menyilang, udah tarik, untir, selesai. Nah, ini cuma menyilang satu kali, udah mengikat keduanya ya. Kemudian ini gabungan menyilang dan menyamping, kemudian ini tipe tali menyamping, dan yang ini adalah yang sering saya gunakan, yaitu menyilang saja, menyilang di bagian atas. Nah, ini besi yang telah selesai dikerjakan dari besi isi 6 sampai 8. Kemudian ini ada beberapa video dari tukang ini menggunakan alat, ini bukan tang kakak tua ya, tapi ini menggunakan ujung seperti paku yang dibengkokkan. Ini emang lebih cepat, lebih ringkas, tapi dia boros kawat karena nanti ada sisanya, itu pentolan-pentolan, itu pentolan kawatnya itu tidak terpakai lagi. Nah, ini ya, ini karena disilangkan kemudian diputar. Nah, ini simple, tapi menurut saya ini ya cepet sih, tapi ini tuh ada yang pentolan kawat itu terbuang. Nah, ini ada juga yang tukang itu biasanya ini kawat kakak tua juga, maaf, tang kakak tua, tapi dia menggunakan tipe menyamping. Jadi yaitu ala kadarnya, yang penting cepat. Nah, ini sekali putar tanpa ditarik, jadi ini ada masih kawat yang masih miring, sudah putus. Kemudian cara mengikat tersebut juga berlaku untuk cara membuat cakar ayam ya. Ini menggunakan teknik ikat menyilang. Ini ya, ini menggunakan cakar ayam besi 10 ulir. Nah, ini sangat kuat. Kita akan goyang-goyangan. Nah, ini dia yang bergerak cuma bagian atas atau cagak atau tiangnya. Kemudian selain tali tersebut digunakan untuk rangka, ini juga bisa digunakan untuk mengikat besi wire mesh. Nah, meskipun sudah terdapat wire mesh yang dijual secara langsung, tapi ada beberapa yang membuatnya sendiri. Besi wire mesh itu juga menggunakan ikatan seperti halnya kita mengikat kawat kerangka. Ini ya, ini lift core lebih cepat. Nah, karena ini yang kita bahas adalah cara mengikat kerangka besi beton. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.